Pemirsa, pandemi COVID-19 menjadi titik balik transformasi bagi banyak industri dan jasa. Tidak terhitung solusi bisnis baru muncul pasca pandemi. Salah satu yang tumbuh pesat adalah teknologi smart parking. Seperti apa pemimpin bisnis melahirkan transformasi dari pandemi? Telah hadir di studio Metro TV CEO Center Park Citra Corpora, Charles Richard Untomo. Pak Charles, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Baik, Pak Leonard. Ya, ini satu kesempatan yang sangat baik kita belajar soal parking. Tadi di dalam pembukaan dikatakan bahwa saat pandemi itu memicu perkembangan teknologi. Yang saya ingat sih, karena sekarang sudah banyak yang lupa Pak, bahwa waktu itu kita contactless ya untuk parkir. Kalau untuk perusahaan Bapak sendiri, Center Park Citra Corpora, sebetulnya fokusnya di sistem parkir modern, di aplikasi atau sistem informasi, atau di mana ya Pak? Jadi kami menggabungkan semua hal itu menjadi one solution, yang dimana Center Park sudah berdiri hampir 16 tahun, dan melayani kurang lebih hampir 700 klien kami dan berada di 60 kota seluruh Indonesia. Dan kami menghandle 350 juta transaksi setiap tahunnya. Nah, dalam hal itu kami menggabungkan seperti yang tadi yang Bapak tanyakan, yaitu software parking, kemampuan untuk pengelolaan parkir di lapangan, untuk mendeliver best customer journey untuk setiap pengunjung kami. Itu yang membedakan dengan sistem parkir yang lain, ada sesuatu Pak, atau mungkin aplikasi atau apa? Jadi kalau kita lihat beberapa fase sebelumnya, katakanlah 10-15 tahun yang lalu, biasanya parking itu identik dengan ngambil tiket. Ya. Nah, setahu kita sendiri, sewaktu COVID terjadi, pembayaran non tunai itu adalah satu contoh key keberhasilan dari perusahaan kami. Betul. Dan selalu digaungkan adalah harus bayar memakai e-money ataupun QR dan yang lain-lain. Nah, otomatis dengan menggunakan teknologi sepertinya tap in tap out ataupun near sentuh melalui tapless yang terhubung dengan aplikasi software, itu merupakan suatu pola yang terobosan yang kami lakukan. Kalau bicara industri, tentunya ada pesaing-pesaing Pak. Yang membedakan Center Park dengan perusahaan parkir modern lain itu apa sebetulnya? Selain hanya operasional, kami punya beberapa anak perusahaan Pak, yaitu adalah katakanlah satu namanya Parki. Mereka fokus di pengembangan software perparkiran, baik itu dalam bentuk operating software dan juga apps itu sendiri yang terintegrasi menjadi core system daripada Center Park. Yang kedua, kami juga mempunyai anak perusahaan namanya Alpha Beta yang senantiasa melakukan scanning dan deep learning untuk AI. Bagaimana untuk membaca plat nomor, bagaimana untuk membaca juga vehicle fingerprinting, seperti halnya membaca brand, membaca logo, maupun membaca dari bentuk dan warna mobil itu sendiri atau kendaraan itu. Ini menarik, maksudnya menggunakan AI untuk perparkiran itu secara sederhana itu seperti apa Pak? Apakah mobil kemudian dari jarak jauh sudah bisa terbaca atau bagaimana? Ya, betul. Jadi sewaktu kendaraan pas memasukin gate parking, secara nggak langsung sebenarnya udah banyak frame yang diambil, yaitu adalah misalnya di recording dan di analysis. Berapa sih plat nomor ini, berapa sih apa sih warna kendaraan ini, apa sih logo mobil ini, dan sewaktu mereka parkir dan menjelang mereka keluar, itu akan di-verified 1/1 detik, dan jika data itu match, dan akan diotorisasi sehingga palang itu akan terbang. Oh, maksudnya untuk meningkatkan keamanan dari kendaraan itu ya? Betul sekali. Jadi kalau misalnya ya ada orang yang berusaha untuk mencuri begitu, bisa tertahan dengan AI ini? Betul. Kalau bicara soal teknologinya Pak, apakah memang yang dikembangkan ini adalah buatan Indonesia atau memang ya kita masih harus impor teknologinya? Bagaimana Pak Charles? Jadi perusahaan Center Park maupun dengan anak perusahaan kami Parki dan Alpha Beta, itu adalah perusahaan semua karya anak Indonesia. Dan di belakang dua perusahaan ini kami memiliki kurang lebih engineers, yaitu programmers kurang lebih hampir 50 orang, dan troubleshooter tim kami kurang lebih 90 orang. Dan semuanya adalah pure anak bangsa. Semuanya pure anak bangsa. Tadi bisa dijelaskan Pak, ada di pulau mana saja yang sudah menggunakan jasa dari Center Park ini? Seluruh pulau-pulau besar di Indonesia atau seperti apa? Jadi kami sendiri memiliki di 70 kota, seperti halnya tadi saya sudah sampaikan. Kurang lebih di Jabodetabek bisnis kami hampir sekitar 45%. Dan di Pulau Jawa sendiri 29%. Dan di luar daripada itu 31-32% adalah di luar dari Pulau Jawa.
Tentunya belum semuanya itu tersentuh dengan teknologi yang tadi saya sampaikan. Namun perusahaan akan tetap berkomitmen untuk melakukan penetrasi teknologi sampai pun ke tier city. Kalau melihat bisnisnya ya Pak, ini kan parkir ini bukan bisnis kecil ini. Kalau bicara seputar pendorongan ekonomi ya, ini perputaran bisnisnya kan besar. Itu seperti apa kira-kira sumbangan dari bisnis parkir ini? Ya. Seperti halnya saya sendiri di industri parkir, pengalaman saya udah hampir 21 tahun, Pak. 21 tahun. Dan kurang lebih saya memperkirakan sesuai dengan pengalaman dan analisa kami, kurang lebih Smart Parking Business Solution, omset di Indonesia diperkirakan bisa sekitar 30 triliun per tahun. 30 triliun per tahun? Ini seluruh bisnisnya ya? Iya, seluruh bisnisnya, baik berupa parking on street maupun parking off street. Dan Center Park saat ini memang masih fokus ke parking off street. Dan kami pun sedang membuka lini bisnis baru di tahun depan melalui anak perusahaan kami Parki untuk membantu para pemerintah daerah ataupun pemerintah kota untuk melakukan penetrasi di bidang parking on street. Kalau bicara bisnis tentunya kita bicara juga opportunity, tapi berbicara juga threat ya. Kalau analisis SWOT-nya seperti itu. Challenge apa Pak? Tantangan apa yang paling nyata yang dihadapi oleh bisnis parkir modern seperti yang Secure alami? Center Park alami. Terutama yang pasti jika kita pengen menerapkan semuanya full automation, ya tentunya hal itu dengan saya bisa katakan bisa. Tapi sayangnya itu kita akan terus mengurangi kebergantungan terhadap human atau manpower. Jadi bisnis ini pun challenge-nya itu. Jadi di mana saya sebagai pengusaha Indonesia, kami harus selalu memikirkan sweet spot. Bagaimana masih bisa berbisnis dengan teknologi, tetapi kita masih mengutamakan aspek human-nya. Masih menyerap tenaga kerja. Betul. Tantangannya itu. Ya, makanya perseroan pun bukan hanya mau bertumbuh di bisnis parkir saja. Namun kami juga melakukan EV charging dan inisiatif kedepannya kami akan mulai merambah ke bisnis kebersihan, cleaning service, facility management maupun termasuk dengan security services. Karena di 3 industri itu tetap akan membutuhkan human touch untuk tetap berkecimpung di dalam grup kami. Yang Anda lihat selama hampir 21 tahun ya berbisnis di bisnis ini, Pak Charles, apakah memang pesaing itu akan datang dari sesama anak bangsa saja? Atau karena melihat jumlah penduduk Indonesia, kota-kota makin banyak, pusat perbelanjaan atau tempat-tempat parkir makin banyak, pemain-pemain asing itu pasti tergiur juga untuk masuk ke bisnis ini. Apa yang membuat Anda yakin bahwa usaha Anda ini akan terus bertahan dan bukan hanya bertahan, tapi berkembang terus, Pak Charles? Ya, tentunya seperti tadi yang Bapak tanyakan berarti kan terhadap threat ya. Betul. Justru yang saya lihat threat paling besar adalah pengusaha asing yang akan masuk ke industri ini. Namun kami tidak takut karena kami punya core value, ya, corporate culture kami sangat kuat, di mana kami meng-empowerment setiap tim yang ada di perusahaan kami untuk siap bersaing. Dan for your info Pak, Center Park sendiri kami 1-2 tahun ke depan kami udah siap untuk ekspansi juga ke regional. Jadi jangan cuman perusahaan sekelas Center Park jago kandang. Keluar Indonesia. Jadi kita juga kepengen berkembang keluar dari Indonesia. Itu memang sudah akan terwujud dalam waktu dekat atau memang baru analisis awal atau rencana awal? Sudah, kami sudah melakukan beberapa secara due diligence dengan beberapa perusahaan di luar. Kami tidak akan masuk secara organically maupun kami akan masuk dengan inorganic. Kalau inorganic berarti kami bisa menghemat waktu dan kami bisa menempatkan Center Park punya cultures di perusahaan yang nanti kami akan akuisisi tersebut. Kami tentunya berharap bisnis Center Park akan terus berkembang dan terima kasih untuk informasi yang Anda berikan, Pak Charles Untomo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan bersama CEO Center Park Citra Corpora, Charles R. Untomo. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.